Terkadang kita bertanya-tanya, mengapa orang yang dulunya miskin, namun sekarang menjadi kaya raya? Apakah karena mereka banyak piara tuyul? Tidak. Mau tahu ceritanya? Simak video ini sampai selesai. Buku The Rich Man in Babylon bercerita tentang sebuah kisah klasik dari kerajaan Babilonia. Ada seorang yang sangat kaya raya bernama Arkad. Arkad adalah orang yang murah hati, rajin memberi, dan suka membantu orang lain. Pada suatu hari teman-teman Arkad itu datang kepadanya karena mereka heran. Waktu kecil Arkad itu adalah orang yang sama-sama tidak punya apa-apa, yang berangkat dari miskin dan juga tidak lebih pintar daripada mereka. Dan Arkad juga bukan seorang yang bekerja lebih keras dari mereka. Bagaimana bisa dia lebih kaya daripada teman-temannya? Arkad yang murah hati dan suka membantu orang lain merasa harus melakukan sesuatu agar bisa membantu teman-temannya itu terlepas dari garis kemiskinan. Arkad mulai menasihati mereka, katanya, bila selama ini kalian tidak mendapatkan lebih dari sekedar cukup untuk bertahan hidup, itu artinya kalian gagal mempelajari hukum yang mengatur tumbuh dan berkembangnya kekayaan, atau kalian sama sekali tidak melakukannya. Karena makin penasaran dengan apa itu hukum kekayaan, mereka meminta Arkad untuk mengajari mereka tentang hukum-hukum itu. Lalu Arkad mulai bercerita tentang kisah hidupnya yang berangkat dari seorang juru tulis, dan suatu hari dia mendapat pesanan dari Algamis, salah seorang yang sangat kaya raya di kampung itu, untuk mengukir salinan yang pada saat itu Arkad ini juga penasaran, sama seperti kawan-kawannya ini. Arkad bertanya kepada Algamis, kenapa Anda bisa menjadi sekaya ini? Algamis memberi nasihat juga kepada Arkad, katanya, jalan menuju kekayaan ketika saya memutuskan bahwa sebagian dari seluruh pendapatku harus kusisihkan untuk diriku sendiri, yang dikenal dengan prinsip pay yourself first, atau bayar diri kita terlebih dahulu. Kau harus sisihkan 10% dari seluruh pendapatanmu, tidak peduli seberapa kecil gajimu. Yang penting minimal 10% penghasilanmu itu harus kau sisihkan untuk dirimu terlebih dahulu. Uang atau emas yang pada waktu kau tabung adalah budak yang harus bekerja bagimu. Setiap keping tembaga yang dihasilkan oleh emas itu juga harus memberimu penghasilan bagimu. Anak-anak dari hasil tabungan itu akan membantumu memberikan kekayaan dan keberlimpahan. Artinya investasikan uangmu sehingga uangmu menghasilkan uang. Dan dari uang hasil investasi itu diinvestasikan lagi sehingga hasil dari investasi itu yang memberimu kekayaan, atau yang kenal dengan compounding. Menurut Albert Einstein, compounding itu adalah keajaiban dunia ke-8. Buku ini kaya akan edukasi yang mudah dipahami, dan prinsipnya menurut saya tak akan lekang oleh waktu. Kisah klasik yang sangat apik, ditulis pada tahun 1926 oleh George Clason. Terdapat pelajaran penting tentang pengelolaan uang, karena ketika kita tidak memiliki ilmu pengelolaan uang, pada akhirnya kita akan terpuruk. Ada beberapa pelajaran penting lainnya dalam buku ini, yaitu tentang 5 hukum emas. Di antaranya, dengan senang hati dan jumlah yang sangat besar, emas akan datang pada siapapun yang mau menyisihkan tidak kurang dari 10% penghasilannya untuk menciptakan harta benda bagi masa depannya. Kedua, dengan rajin dan riang gembira, emas bekerja bagi pemilik yang bijaksana, yang menemukan bagi emas itu pekerjaan sehingga ia beranak pinak seperti kawanan ternak di padang. Yang ketiga, emas aman dalam lindungan pemiliknya yang bijak dan menginvestasikan berdasarkan orang-orang yang terbukti ahli dalam pengelolaannya. Emas akan lari dari orang-orang yang menginvestasikan dalam usaha atau tujuan yang tidak diketahuinya dengan baik dan tidak dianjurkan oleh orang-orang yang tidak ahli dalam pengelolaannya. Emas akan lari dari orang-orang yang memaksanya untuk memberi penghasilan yang mustahil, yang mengikuti bujukan manis para penipu maupun pemimpi di siang bolong, yang tidak berpengalaman dan muluk-muluk dalam berinvestasi. Ada 5 pelajaran penting soal uang yang bisa kita dapatkan dalam buku ini.
Buku ini saya rekomendasikan bagi kamu yang mengatur keuangan kamu menjadi lebih baik dan ingin lebih kaya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.